Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham. Bagaimana kabarnya para sahabat Investment Geeks? Jangan lupa kalau misalnya teman-teman belum subscribe, mendingan subscribe sekarang. Nah, malam ini atau kali ini gue mau ngebahas seputar tiga hal utama yang harus kita lakukan sebelum investasi ataupun trading. Yang pertama, sebenarnya ini materi yang di artikel juga banyak sih. Tapi ya kita bahas dulu deh. Yang pertama, tujuan. Kita harus memiliki sebuah tujuan. Yang kedua, jangka waktunya berapa lama. Yang ketiga, instrumen investasinya. Dan instrumen tradingnya seperti apa. Kenapa? Baca. Ya, bisa dibilang seperti itu. Namun ya realistik aja deh. Sekarang 3 hal itu apa sih? Nah, gue bahas pertama. Ya ini bisa gue salah. Ya gue kan gak ada background dari profesional atau apa ya. Ya gue hanya mengalami langsung terjun ke pasar modal aja. Yang pertama, 3 hal yang harus kita lakukan dan kita alami dan kita mau. Pertama adalah yang namanya trading atau investasi adalah kita bisa merelakan bahwa uang itu bakalan hilang 100%. Ya, gue ngebahas worst case aja 100%. Kenapa? Karena kalau misalnya cash flow kita masih berantakan, jangan pernah menggunakan hot money. Dalam arti, hot money itu uang panas yang memang biasanya uang tersebut kita masih butuhkan untuk kehidupan sehari-hari, bayar cicilan, bayar kartu kredit, hutang, dan sebagainya macamnya. Hot money ya, bukan hot daddy atau lagi hot mama. Mama muda. Oke, skip. Nah, jangan pernah pakai hot money untuk investasi ataupun trading. Dan kalau misal level pertama yang mana kalian dapat merelakan uang kalian hilang 100%, kita ke level selanjutnya. Yang kedua adalah, mungkin ini banyak dari teman-teman gue juga, dan gue pun masih kadang berpikiran seperti ini. Ketika gue trading ataupun investasi di pasar modal, gue mengharapkan bahwa gue bakalan kaya besok. Misalnya sekarang nih gue invest atau trading, anjir, akhirnya gue juga invest atau trading, seminggu kemudian gue jadi miliarder. No, bukan begitu caranya, bukan begitu sistemnya. Mungkin keuntungan kita bakalan berlipat ganda, tapi ya harus melewati proses-proses tertentu gitu. Prosesnya apa? Ya pokoknya banyaklah pergejolakan kita mesti fighting di pasar modal ini gitu. Jadi nggak sekedar cuman deposit atau naruh duit atau invest terus kita nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba duit kita berlipat-lipat ganda, yang kayak gitu juga sih. Itu sih jangan sampai, itu penyakit para pemula dan termasuk gue sendiri. Gue juga masih proses jadi lebih profesional untuk jadi analisis dan juga jadi trader. Itu yang sering gue alami, bahwa gue masih menganggap kalau misalnya gue trading atau gue investasi itu pasti besok bakalan tajir. Itu sih penyakit yang harus kita sembuhin. Ya nggak langsung sembuh besok sih, tapi butuh proses. Yang ketiga adalah mau belajar. Terkesan kayak kuliah atau kayak lagi ngikutin pendidikan kali ya. Tapi ya pada akhirnya gitu, kita harus mau belajar. Even lo malas belajar, setidaknya basicnya ada gitu. Dalam arti gini, lu bisa baca chart, lu bisa baca laporan keuangan. Sesimpel, chartnya lagi naik, berarti lagi trennya naik nih. Chartnya lagi turun, trennya turun. Kalau turun ya nunggu aja stabil, jangan maksa beli gitu kan. Jangan maksa invest, jangan maksa trading gitu kan. Kalau di saham kan bisa buy doang, nggak bisa sell ya. And then laporan keuangan, growth-nya gimana? Basic MTK adalah laporan keuangan tahun ini dikurang laporan misalnya growth atau laba tahun ini dikurang sama laba tahun kemarin, itu cuman minus doang, butuh minus. Ternyata growth-nya itu masih plus. Terus hutangnya seperti apa? Dari rasio-rasio yang sebenarnya kita bisa baca di buku-buku Gramedia tuh udah ada gitu. Mau nggak mau harus belajar gitu.
Lain halnya kalau misalnya teman-teman punya teman yang dia mau melapangkan dada, ya udah deh, ah lu punya berapa, lu bisa invest ke gua atau gua tradingin nanti. Ntar kita presentasinya dibagi, ya itu beda cerita. Tapi kalau misalnya kita emang bener-bener mau nyemplung ke pasar modal sendiri, mau nggak mau belajar. Jadi itu sih 3 hal yang penting. Yang pertama, lu bisa relain nggak duit lu hilang 100% ya, karena gue nggak mau kayak iya nanti berlipat ganda segala macam, itu kan good ya, tapi kadang kita untuk sharing ini jarang yang ngebahas tentang worstnya. Ini worstnya, lu rela nggak kalau duit lu bakalan hilang semuanya? Ini juga masih terjadi apa ya, dilema di dalam diri gue saat ini gitu, yang lagi gue sembuhin juga. Yang kedua, yaitu jangan berpikir bahwa besok langsung tajir. Itu apapun yang kita lakukan, entah trading atau investasi, ntar malah nggak efektif, malah aneh-aneh, malah yang ada loss gitu. And then yang terakhir ya itu sih, mesti belajar. Kalau misalnya nggak mau belajar, ya udah, nggak usah. Gue bilang, bukan bilang nggak usah masuk ke pasar modal sih, nggak apa-apa masuk aja, tapi ya pokoknya kalau loss jangan salahin market, jangan bilang bahwa gambling, bahwa judi, karena emang di hidup kita pun kita bertemu dengan probability gitu. Gitu aja sih hal yang mau gue sharing malam ini. Ya Allah, jatuh lagi. So, kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya seputar pasar modal, investasi, atau finansial lainnya, teman-teman bisa gabung aja ke grup Telegram kami di t.me/investmentgeeks yang bakal gue taruh di deskripsi. Gue Ilham, undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.